Salah satu sahabat Nabi ini mungkin tidak banyak diketahui oleh umat muslim, di mana kisahnya begitu menyentuh hati dan bikin kita iri terhadapnya. Kulitnya berwarna hitam serta wajahnya tak menarik. Akan tetapi di balik kekurangannya, dia memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat wafatnya, para bidadari surga berebut untuk menemaninya. Sahabat Nabi ini bernama Sa'ad al-Aswad al-Sulami radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan Julaibib. Sa'ad berasal dari Bani Sulam dan mengalami diskriminasi di Madinah. Keadaan fisiknya yang membuatnya tersisih dari kaumnya sendiri. Riwayat lain menyebutkan fisiknya pendek dan kurang menarik menyebabkan dia kurang dikenali di Madinah. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Lalu ia tak dikenal dan tidak diketahui jelas apa sukunya. Bagi masyarakat Madinah yang kala itu tak bernasab dan tak bersuku adalah simbol dari kecacatan dalam masyarakat. Dikisahkan suatu ketika Sa'ad atau Julaibib datang ke majelis Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah keadaanku ini menghalangiku untuk masuk surga?" Lalu Nabi menjawab, "Tidak, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, asalkan engkau benar-benar yakin kepada Tuhanmu dan beriman kepada apa yang disampaikan Rasulnya." Lalu Sa'ad kembali berkata, "Demi zat yang telah memuliakan engkau dengan kenabian, ya Rasulullah, sungguh saya telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah hamba dan utusannya." Lalu beberapa saat berhenti, kemudian Sa'ad berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sejak 8 bulan saya duduk di sini, sehingga saat ini saya telah meminang orang yang berada di sekitarmu. Tetapi mereka semua menolak karena hitamnya kulitku dan keadaanku ini." Nabi sangat memahami kegelisahan sahabatnya ini. Lalu beliau memandang sekeliling seolah mencari seseorang. Kemudian bersabda, "Apakah Ammar bin Wahab ada di sini?" Ammar bin Wahab adalah seorang sahabat dari Bani Saqif di Thaif yang baru memeluk Islam dan baru pindah ke Madinah. Dia mempunyai seorang putri yang cantik dan cerdas bernama Atikah binti Ammar. Beberapa sahabat menjawab bahwa Ammar tidak hadir dalam majelis beliau saat itu. Beliau memandang kepada Sa'ad dan bersabda, "Apakah kamu tahu rumahnya?" Sa'ad menjawab, "Tahu ya Rasulullah." Ketika itu Rasulullah memerintahkan Sa'ad untuk pergi ke rumah Ammar bin Wahab. Seketika bergegaslah Sa'ad memenuhi perintah Nabi. Ia pun berangkat ke rumah Ammar bin Wahab. Ketika berdiri di depan pintu rumahnya, mengetuk pintu, mengucap salam, dan meminta izin masuk, dia mendengar kegembiraan di dalam rumah Ammar. Sahabatku yang dimuliakan Allah, akan tetapi begitu pintu terbuka dan melihat wujud penampilannya, segera saja kegembiraan itu lenyap dan wajah-wajah penghuni rumah Ammar melihat gelagat seperti itu tanpa menunggu dipersilakan masuk. Saat berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menikahkan aku dengan putrimu." Makin nampak tidak senanglah Ammar bin Wahab dengan kehadiran Sa'ad. Ammar menolaknya, kemudian menyuruhnya segera pergi. Nampaknya Sa'ad cukup tegar menerima penolakan kasar ini. Pengalamannya yang selama 8 bulan membuatnya cukup terbiasa dengan penolakan.
Dia segera berlalu dari rumah Ammar dan kembali ke majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum jauh dia berlalu dari rumah Ammar, terdengar langkah mendekat dan suara memanggilnya. Dia berhenti dan berbalik. Terlihat seorang gadis yang sangat cantik berdiri agak jauh di hadapannya. Sang gadis yang tak lain adalah Atikah binti Ammar berkata, "Wahai hamba Allah, kembalilah jika memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjodohkan engkau dengan aku. Aku rela dengan apa yang ditetapkan dan direlakan Rasulullah." Saat sejenak bimbang dengan perasaan yang tidak menentu, walau dia memang ingin menikah, dia tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan istri secantik gadis yang kini berdiri di hadapannya. Dia sadar keadaan dirinya. Saat segera berbalik dari gadis itu tanpa berkata apa-apa dan berjalan kembali ke majelis Nabi. Atikah menyeru ayahnya, "Wahai ayah, waspadalah jangan sampai wahyu Allah turun berkenaan penolakanmu terhadap saat yang dihantar oleh Rasulullah SAW sendiri. Saya rela dengan apa yang dikehendaki Rasulullah. Pergilah kepada baginda sebelum terlambat." Setibanya di masjid, saat melaporkan apa yang terjadi, kemudian bergabung dengan sahabat lainnya mendengarkan pengajaran Nabi. Tetapi tak lama kemudian datanglah Ammar bin Wahab dengan keadaan tergopoh menghadap Nabi. Sebelum dia berucap apa-apa, Nabi mendahulunya bersabda, "Kamulah orangnya yang menolak apa yang dikehendaki oleh Rasulullah." Ammar meminta maaf dengan penuh penyesalan. Dia berkata, "Benar ya Rasulullah, tetapi saya mohon ampunilah kepada Allah. Saya menyangka dia berbohong dengan perkataannya. Kalau memang dia benar, kami bersedia menikahkannya dengan putri kami, karena kami berlindung dari kemurkaan Allah dan kemurkaan Rasul-Nya." Nabi yang mendengar itu sangat gembira dengan sikap Ammar ini. Beliau memanggil Sa'ad untuk mendekat, dan saat itu juga Ammar menikahkan dengan putrinya dengan mas kawin sebanyak 400 dirham. Sa'ad gembira dengan pernikahan ini. Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah kamu dan pergaulilah istrimu itu." Lalu Sa'ad menjawab, "Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar sebagai Nabi, saya tidak mempunyai apa-apa untuk membayar mas kawin untuk istrinya sebelum saya meminta kepada teman-teman saya." Nabi memerintahkannya untuk meminta kepada 3 orang sahabat, yakni Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing 200 dirham, maka mereka pasti akan memberinya, bahkan melebihkan pemberiannya. Saat melaksanakan perintah tersebut dan dia memang memperoleh uang yang cukup, bahkan berlebih untuk memberi belanja dan membayar maharnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, namun pada esok harinya dia pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang keperluan dan hadiah untuk istrinya. Tetapi belum sempat membeli sesuatu, terdengar seruan untuk berjihad. "Wahai penunggang kuda-kuda Allah, berjihadlah." Saat berada di persampingan delima apabila mendengar seruan itu. Akhirnya saat memilih untuk berjihad meninggikan kalimat Allah. Hilang sudah rencananya untuk membeli keperluan rumah tangga dan bayang-bayang keindahan malam pertama dengan istrinya yang cantik, yaitu Atikah binti Ammar. Lalu ia memandang ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah, Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya Muhammad SAW, sungguh hari ini aku akan memakai uang yang ada padaku untuk sesuatu yang dicintai Allah
dicintai Rasulnya, dan dicintai oleh orang-orang yang beriman. Saat membelanjakan uangnya untuk membeli kuda, pedang, tombak, perisai, dan segala macam keperluan untuk berjihad di jalan Allah, termasuk pembekalannya, dia mengikatkan kain serban di seluruh wajahnya. Tubuhnya yang memakai baju besi yang menutup seluruh tubuhnya kecuali dua matanya, sehingga dia tidak mudah dikenali identitasnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, ketika tiba di antara sahabat Muhajirin, mereka berkata, "Siapakah penunggang kuda yang belum kita kenali ini?" Ketika itu Sa'ad sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian seorang berkata, "Biarkanlah dia, barangkali dia datang dari daerah Bahrain atau Syam, di mana saat ini dia ingin mengorbankan dirinya untuk keselamatanmu." Saat memacu kudanya menuju garis depan dan bertempur dengan perkasanya. Tombak dan pedangnya tak pernah berhenti mengayun dan menyerang kaum musyrikin. Ketika kudanya tampak kelelahan, dia turun untuk berperang dengan berjalan kaki. Dan itu tidak mengurangi semangatnya memperoleh syahidnya. Saat itu, dia sedang berada di dekat baginda Nabi dan lengannya tersingkap, sehingga tampak kehitaman kulitnya. Beliau langsung bersabda, "Apakah engkau Sa'ad?" Ketika itu Sa'ad menjawab, "Benar ya Rasulullah." Kemudian Nabi menatapnya dengan kagum. Begitu juga beberapa sahabat lainnya yang akhirnya mengenal sang mujahid yang begitu bersemangat menggempur musuh ini. Rasanya belum lama mereka melihat Sa'ad dalam kegelisahan di majelis. Tetapi yang tampak sekarang adalah sebaliknya, jiwa yang sangat hidup dan bersemangat menyala-nyala. Beberapa waktu telah berlalu dan terdengarlah berita ketika Sa'ad gugur di medan perang. Nabi langsung mendatanginya dan mengangkat kepala Sa'ad sambil membersihkan tanah yang ada di wajahnya dengan ujung pakaian beliau. Nabi bersabda, "Betapa semerbak harum baumu, betapa dicintainya engkau oleh Allah dan Rasul-Nya." Kelihatan beliau menangis, kemudian tertawa dan memalingkan wajah, lalu bersabda, "Demi Tuhan Ka'bah, saat telah sampai di telaga." Sahabat Abu Lubahah yang keheranan dengan sikap beliau, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah maksudnya telaga?" Lalu Nabi menjawab, "Telaga yang diberikan oleh Allah kepada Sa'ad, yang luasnya antara Sana'a dan Basrah. Tempatnya dihiasi oleh mutiara dan permata. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa yang minum sekali saja, ia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya." Abu Lulu'ah yang mendengarnya lalu berkata lagi, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau menangis, lalu tertawa, kemudian memalingkan muka." Lalu Nabi menjelaskan bahwasannya beliau menangis karena rindu kepada Sa'ad, dan beliau tertawa karena melihat keadaan Sa'ad di sisi Allah dan kemuliaannya di hadapannya. Sedangkan aku memalingkan muka karena aku melihat bidadari-bidadari yang menjadi istrinya turun saling berebut mendekatinya, sehingga terlihat betis-betis mereka. Aku merasa malu melihat pemandangan tersebut. Kemudian Nabi memerintahkan seorang sahabat mengumpulkan barang-barang milik Sa'ad, kuda perang, tombak, pedang, perisai, dan sisa perbekalannya. Lalu memerintahkan sahabat untuk mengirimnya ke rumah Ammar bin Wahab untuk diserahkan kepada istrinya, yaitu Atikah binti Ammar. Beliau juga menyampaikan pesan untuk Ammar bin Wahab,
Allah telah menikahkan Sa'ad al-Sulami dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada putrimu. Sahabat yang dimuliakan Allah, beginilah kisah sahabat yang mengutamakan Allah, Rasul-Nya, dan berjihad di jalannya, melebihi dari segalanya. Ia memilih berjihad di medan perang dan mengorbankan malam pertamanya dengan istri yang cantik jelita demi meraih kemuliaan di sisi Allah. Sekian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.